Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Fatimah, NPM 181101131, kelas 6D, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan mempraktekkan konseling individu menggunakan pendekatan SFBC, mata kuliah konseling individual yang diampu oleh Bapak Suhendri, SPD MPD Kons. Silakan masuk, Mbak. Mari, Mbak, silakan duduk. Ya, Bu. Ngomong-ngomong, ini dengan Mbak siapa ya? Ini Mbak Nanda, Bu, yang kemarin menghubungi Ibu. Oh, alah, Mbak Nanda. Wah, lama sekali ya, Mbak, kita udah nggak ketemu. Karena pandemi gini, kuliah jadi harus daring terus gitu ya. Iya, Bu. Gimana nih Mbak Nanda kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Oh, alhamdulillah kalau baik. Sekarang kesibukannya apa Mbak Nanda? Sekarang tugas saya tuh banyak banget, Bu. Hampir tiap hari saya ngerjain tugas. Oh, berarti belakangan ini Mbak Nanda itu sibuk ya karena ngerjain tugas. Iya, Bu, betul sekali. Begitu. Tadi habis mata kuliahnya siapa Mbak? Atau setelah ini nanti mata kuliahnya siapa? Ada lagi nggak? Sebelum ini sih kosong, Bu. Nanti jam 11 ada mata kuliah KLB. Punyanya Bu Fenty itu ya? Iya, betul, Bu Fenty. Oke, baik. Kemarin Mbak Winanda menghubungi Ibu, ada keperluan apa ya Mbak? Apakah ada yang mau disampaikan? Iya, sebenarnya ada yang mau saya ceritakan sama Ibu. Tapi butuh waktu yang lama. Apakah saya mengganggu waktu Ibu? Wah, tentu tidak Mbak Nanda. Sebenarnya di sini Ibu senang sekali kalau Mbak Nanda mau menghubungi Ibu buat konseling dan menceritakan hal-hal yang sedang dialami Mbak Nanda. Dan untuk 2 jam ke depan nanti Ibu tidak ada kuliah kok. Jadi nanti kita bisa berdiskusi bersama. Oke, kira-kira di sini nanti Mbak Winanda mau konseling sama Ibu berapa menit? 45 menit atau berapa Mbak? 45 menit saja ya, Bu. Oke, selama 45 menit nanti kita akan melakukan konseling ya, dan kita saling berdiskusi di sini ya Mbak. Terus kalau misalnya sebelum 45 menit Mbak Winanda sudah selesai dan sudah tuntas, kita bisa mengakhiri lebih awal. Tapi kalau selama 45 menit kita masih kurang waktunya, bisa kita lakukan lagi di pertemuan berikutnya, begitu ya Mbak Nanda? Iya, Bu. Oke, nanti Mbak Nanda di sini bisa menceritakan kepada Ibu ya dengan pelan-pelan apa yang sedang Mbak Nanda alami. Dan di sini nanti Mbak Nanda bisa mencari solusi atas apa yang dialami Mbak Nanda tadi. Dan dipastikan juga ya di sini Ibu bakal menjaga rahasia Mbak Nanda dengan aman. Begitu ya Mbak? Iya, Bu. Oke, Mbak Nanda tadi mau menyampaikan apa ya sama Ibu ya? Begini, Bu, saya itu ingin cepat-cepat liburan pulang ke rumah, tapi sepertinya tidak bisa. Pulang ke rumah? Iya, Bu. Kemarin saya ditelepon sama ibu saya itu sangat kangen sekali dengan orang tua saya. Tetapi tugas saya menumpuk dan telah dikirimkan ke dosen sehingga menyita waktu liburan saya. Terus saya memang jarang pulang, Bu, karena rumah saya yang jauh. Dan saat pada ada waktu malah saya sibuk mengerjakan tugas, jadi tidak bisa pulang. Jadi saya jadi sangat sedih, Bu, karena orang tua mengharapkan saya cepat pulang ke rumah. Sampai hampir setiap minggu orang tua saya menanyakan kapan saya akan pulang, Bu. Dan ketika dosen memberikan tugas, saya malah menundanya, sehingga tugas yang ada semakin menumpuk. Begitu. Dengan kata lain, Mbak Nanda di sini ingin pulang ke rumah, kangen sama orang tua, tapi di sisi lain ada banyak tugas yang belum terselesaikan dan harus segera dikumpulkan. Begitu ya Mbak? Iya, Bu, benar begitu. Di sini kenapa Mbak Nanda kalau diberikan tugas sama dosen itu tidak langsung dikerjakan? Kadang saya tuh merasa males untuk mengerjakan tugas, Bu. Saya ingin main dengan teman-teman. Dan saya lihat deadline-nya tuh masih lama. Dan tanpa saya sadari ternyata udah
bisa memahami apa yang sedang Mbak Nanda rasakan. Sebelum kita membahas lebih dalam, Ibu pastikan dulu ya, di sini Mbak Nanda intinya ingin pulang ke rumah, tapi tugasnya belum terselesaikan. Begitu ya Mbak? Iya Bu, benar. Oke, dari permasalahan Mbak Nanda tadi, apa yang Mbak Nanda harapkan dalam proses konseling ini Mbak? Saya berharap saya bisa menyelesaikan tugas-tugas yang dosen berikan ini secepatnya Bu, agar saya bisa cepat pulang ke rumah. Dan perjalanan ke Kalimantan juga butuh biaya yang banyak Bu. Di sini Ibu ada skala 1 sampai 10. Di mana skala 10 itu menunjukkan permasalahan ini sulit untuk diselesaikan. Sedangkan skala 1, permasalahan ini mudah untuk diselesaikan. Jadi di sini Mbak Nanda sedang berada pada skala berapa? Saya sedang berada di skala 2 Bu. Oh, oke. Mbak Nanda sekarang berada pada skala 2 ya. Mungkin bisa dijelaskan kepada Ibu Mbak, skala 2 itu seperti apa menurut Mbak Nanda dan bagaimana perasaan Mbak Nanda di skala 2 itu? Saya yakin Bu kalau saya bisa mengerjakan tugas-tugas dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Oke, baik. Misalkan ya Mbak Nanda di sini Ibu punya kantong ajaib yang bisa mengabulkan semua keinginan Mbak Nanda. Mungkin apa yang bisa Mbak Nanda minta dari kantong ajaib tersebut? Saya meminta agar tugas-tugas saya cepat selesai dan saya bisa segera pulang ke rumah Bu. Oke, di sini kalau Mbak Nanda ingin segera tugasnya terselesaikan dan ingin cepat pulang, apa yang bisa Mbak Nanda lakukan? Saya akan mengerjakan tugas saya dengan sungguh-sungguh Bu. Jika saya kesulitan, saya akan meminta bantuan teman saya yang lebih mampu agar saya tidak mengulur waktu lagi untuk mengerjakan tugas. Oke, di sini Ibu senang sekali dengan apa yang akan dilakukan Mbak Nanda. Dan apabila di sini Mbak Nanda akan melakukannya dengan benar-benar dan sungguh-sungguh, nah insya Allah nanti pastinya Mbak Nanda akan dapat menyelesaikannya. Oke, di sini Bu ada skala lagi ya, 1 sampai 10. Di mana skala 1 itu keputusan ini sangat penting bagi Mbak Nanda, dan skala 10 itu keputusan ini sangat tidak penting bagi Mbak Nanda. Mbak Nanda di sini berada pada skala berapa? Dan seberapa penting keputusan ini bagi Mbak Nanda? Saya berada pada skala 1 Bu, karena keputusan ini sangat penting bagi saya. Oke, mulai kapan Mbak Nanda kira-kira akan melakukannya? Secepatnya Bu, setelah kuliah ini saya akan mulai mengerjakan tugas yang belum terselesaikan. Oke, lebih cepat lebih baik ya Mbak Nanda. Biar Mbak Nanda di sini bisa lebih cepat pulang juga dan bertemu dengan keluarga yang ada di Kalimantan. Begitu ya Mbak? Oke, baik. Dari awal cerita Mbak Nanda tadi dapat Ibu simpulkan ya bahwa di sini Mbak Nanda ingin segera pulang ke rumah. Tetapi masih banyak tugas yang harus dikerjakan Mbak Nanda dan belum terselesaikan. Terus, untuk mengatasi permasalahan Mbak Nanda tersebut, Mbak Nanda akan lebih rajin lagi mengerjakan tugas-tugasnya. Dan kalaupun itu Mbak Nanda masih belum bisa atau bingung, Mbak Nanda akan bertanya kepada teman yang lebih bisa atau lebih mampu. Begitu Mbak Nanda? Iya Bu, benar. Oke, kalau begitu adakah hal lain yang ingin Mbak Nanda sampaikan kepada Ibu? Tidak ada Bu, itu saja. Baik, kalau itu saja ya Mbak Nanda. Nah, sebelumnya di sini sebelum kita mengakhiri konseling ini ya, Ibu di sini ingin bertanya kepada Mbak Nanda. Apa saja sih yang Mbak Nanda peroleh dari sesi konseling ini? Setelah melakukan konseling ini, saya menjadi tahu bagaimana caranya saya mengerjakan tugas yang menumpuk agar saya bisa cepat pulang ke Kalimantan. Oke, Ibu sangat senang mendengarnya ya Mbak Nanda. Semoga Mbak Nanda di sini bisa segera menyelesaikan tugas-tugasnya dan segera bisa pulang ke rumah. Iya Bu. Oke, sudah 45 menit berlalu di sini ya Mbak Nanda. Ibu pikir sesi konseling ini bisa kita akhiri ya Mbak. Iya Bu. Namun tidak menutup kemungkinan ya Mbak Nanda kalau nanti Mbak Nanda ada
ada hal-hal lain yang ingin disampaikan kepada Ibu, Mbak Nanda bisa WA Ibu atau langsung ke rumah Ibu, begitu ya Mbak? Jangan sungkan-sungkan. Baik Bu. Baik, kita akhiri sampai di sini ya Mbak Nanda, proses konseling ini. Ya Bu, habis ini saya juga ada mata kuliah. Iya, semangat terus ya Mbak Nanda kuliahnya. Ya Bu, kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Iya Mbak Nanda, mari silahkan saya antar.